kita lihat lah, kita harus mengakui Persib itu kan yang paling banyak pendukungnya. Di tengah ramainya bursa transfer, di saat klub-klub lain saling berlomba berburu nama besar, sebuah fakta mengejutkan muncul dari balik tirai kompetisi Asia Tenggara. Kompetisi sepak bola Asia Tenggara kini sedang bertumbuh, dan bukan cuma tumbuh biasa, tapi berkembang jadi kekuatan baru yang siap mengguncang peta kekuatan di Asia. Dulu, kita hanya memandang ke Jepang, Korea, ataupun Timur Tengah saat berbicara soal klub kaya dan megah. Tapi sekarang, negara-negara Asia Tenggara mulai membuktikan diri. Mereka bukan cuma ikut meramaikan, tapi mulai mendominasi. Di balik gembita stadion-stadion megah, di balik sorotan lampu-lampu berderang dan sorak-sorai puluhan ribu fans, ada klub yang diam-diam menjelma jadi raja baru. Bukan hanya kekuatan di atas lapangan, tapi juga di belakang layar, di atas meja finansial. Mereka bukan klub sembarangan. Mereka bukan hanya mengejar kemenangan, tapi juga membangun kerajaan dengan stadion megah, sponsor miliaran, pemain bintang, dan manajemen bisnis modern. Mereka adalah simbol sepak bola masa depan. Dan yang bikin bangga, salah satunya datang dari tanah air kita sendiri, dari Indonesia, dari Bandung, dari klub yang selama ini dikenal karena fanatisme yang luar biasa, sejarah panjang, dan semangat pantang menyerah. Tapi kali ini, dia dikenal karena satu hal lagi, kekayaannya. Ini dia 5 klub terkaya Asia Tenggara, dan Persib adalah bagian dari mereka. Jadi, jangan kemana-mana, mari kita kupas tuntas di video ini. Yang kelima ada Hanoi FC. Mungkin tidak banyak yang menyangka klub dari ibu kota Vietnam ini masuk daftar para sultan. Tapi Hanoi FC bukan klub biasa, didukung langsung oleh konglomerasi raksasa TINT Group. Hanoi menjelma sebagai monster domestik dan aktor penting di Asia. Setiap musim mereka tidak hanya mendominasi Liga Vietnam, tapi juga berani bersaing di AFC Champions League. Gaji pemain mereka besar, infrastruktur terus dibangun, dan stadionnya jadi salah satu yang termegah di negaranya. Mereka tahu uang tidak bisa membeli sejarah, tapi mereka tahu betul bagaimana uang bisa mempercepat jalan menuju kejayaan. Yang keempat, ada Buriram United. Buriram bukan hanya tim kuat di Thailand, mereka adalah simbol supremasi klub modern, dimiliki oleh keluarga politik yang berpengaruh dan disokong oleh sponsor kuat seperti Changbin dan True Corporation. Buriram menjelma jadi raksasa finansial di Asia Tenggara. Mereka punya stadion megah, Thunder Castle, dan selalu aktif merekrut pemain berkualitas dari Eropa hingga Amerika Latin. Fans mereka loyal, branding klub kuat, dan mereka punya sistem bisnis yang solid. Di balik kemenangan mereka di atas lapangan, ada manajemen keuangan yang sangat terencana. Yang ketiga, ada Bang Phratham United dari Thailand. Klub ini mungkin tak setena Buriram di luar Thailand, tapi secara kekuatan modal dan struktur, mereka nggak main-main bro. Dimiliki oleh Bangkok Glass, sebuah perusahaan besar yang jadi tulang punggung finansial mereka. Gaji pemain dan pelatihnya sangat tinggi. Mereka bisa merekrut pemain sekelas Chanatip Songkrasin dengan nilai yang besar. Bang Phratham juga punya akademi canggih, fasilitas mewah, dan visi yang besar. Mereka bukan cuma ingin juara di Thailand, tapi juga menancapkan taring di level Asia. Yang kedua ada Johor Darul Takzim. Kalau bicara klub sultan di Asia Tenggara, mustahil melewatkan Johor Takzim. Mereka adalah definisi dari klub kerajaan, langsung dimiliki oleh Pangeran Mahkota Johor. Johor Darul Takzim tak hanya punya dana melimpah, tapi juga arah visi jangka panjang yang terukur. Stadion Sultan Ibrahim yang megah jadi simbol kemewahan JDT. Setiap musim mereka mendatangkan pemain kelas atas dari luar negeri. Bahkan gaji pelatih mereka setara pelatih Eropa. Klub ini jadi pusat pembelajaran modernisasi sepak bola ASEAN, dari pemasukan digital, penjualan merchandise, hingga pengembangan akademi. Semuanya dijalankan secara profesional. Tapi ada satu klub lagi, klub yang diam-diam bangkit dan kini mulai dianggap oleh para pengamat luar negeri sebagai sultan baru di Asia Tenggara. Yap, Persib Bandung.
Tidak banyak yang menduga di balik euforia fans, gegap gempita GBLA, dan semangat bobotoh yang tidak pernah padam, tersimpan fakta menggentarkan Persib Bandung kini diakui sebagai salah satu dari 5 klub terkaya di Asia Tenggara. Bukan karena sekedar sejarah, tapi karena transformasi besar-besaran yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Persib kini dimiliki oleh PT Persib Bandung Bermartabat atau PBMB dengan dukungan sponsor raksasa seperti Indofood, Goto, dan Dansun. Dan bukan cuma itu saja, mereka juga punya lini bisnis yang kuat dari Maung Store, channel digital, akademi, hingga ekosistem olahraga. Stadion GBLA adalah saksi. Training center mereka di kawasan Bandung Utara adalah bukti, dan juara Liga 1 musim lalu adalah pernyataan. Dalam hal valuasi brand, Persib jadi klub Indonesia dengan nilai komersial tertinggi. Bahkan banyak pihak yang menyebut Persib bisa bersaing dengan klub-klub papan atas Thailand dan Malaysia dalam urusan gaji pemain, transfer, dan infrastruktur. Tapi yang paling bikin merinding, kekuatan Persib justru datang dari loyalitas bobotoh. Fanbase masif ini bukan hanya bikin stadion penuh tiap laga, tapi juga mendongkrak nilai brand, menarik sponsor, dan menciptakan ekosistem sepak bola yang hidup. Dulu mungkin hanya mimpi, tapi kini Persib Bandung benar-benar duduk sejajar dengan para sultan Asia Tenggara. Saya mau bilang ke para orang tua ini, yuk kita udah saja mundur. Kalaupun ada satu orang yang kita percaya untuk menjadi corong kita, ya serahkan pada satu orang itu. Dan kalau buat saya, satu orang itu namanya Glenn Sugita. Glenn Sugita. Ini bukan sekedar klub sepak bola, ini adalah simbol perlawanan dari Indonesia untuk Asia. Jadi gimana sob? Apakah kamu salah satu yang bangga lihat Persib akhirnya berdiri sejajar dengan sultan sepak bola Asia Tenggara? Atau kamu malah nggak nyangka klub lain juga segila itu duitnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar sekarang juga. Dan kalau kamu fans Persib, bobotoh salam dunia, atau pencinta sepak bola Asia Tenggara yang pengen lihat sepak bola kita maju, like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman lo. Karena setiap klik dari lo adalah dukungan untuk sepak bola kita. Kita sudah lama jadi penonton, sekarang waktunya kita jadi raja. Dari Bandung untuk Asia, dari Asia Tenggara untuk dunia. Hatur nuhun bobotoh salam dunia sudah menonton video ini. Bang Dewa, safe flight ke Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa di Bandung. Get Wilson. Pak, safe flight ke Bandung. Lucu bro, ayo. Safe flight ke Banjir. Jangan cuma bahagia di Indonesia, kita masih dominan di AFC. Kayak Johor ya kalau di Indonesia. Itu kan juga satu romansa tersendiri lah buat mereka. Dan jaminan juara sih mungkin belum tentu ya. Cuman mereka punya sejarah yang cukup bagus lah soal itu.